Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini mengawali pertemuan mata kuliah teknologi buah dan sayur. Mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen, yaitu sebagai ketua adalah Ibu Dr. Insinyur Syahrini Kadir, kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Nur Alam MP, ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Septian Palma Areni, SP MSI. Nah, mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana penggunaan teknologi dalam pengolahan buah dan sayur pada industri skala menengah ataupun industri-industri yang berbasis skala besar ya, atau pengolahan dalam bentuk pabrik. Nah, ruang lingkup mata kuliah ini adalah teknologi buah dan sayur, merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang industri pengawetan buah dan sayuran. Yang dibahas pada mata kuliah ini biasanya adalah perubahan-perubahan fisiologi akibat minimali proses, ya. Kemudian ada senyawa-senyawa penting dalam buah dan sayuran, kemudian prinsip dan metode pengawetan buah dan sayur, kemudian ada teknologi pengeringan buah dan sayuran. Nah, ini paling banyak digunakan oleh industri UKM ya, usaha kecil menengah. Ini paling banyak menggunakan teknologi pengeringan ini. Kemudian ada teknologi fermentasi buah dan sayur. Ini juga saat ini menjadi salah satu alternatif dalam pengolahan baik industri IKM, UKM ataupun industri skala menengah. Kemudian ada pengolahan buah mangga, pengolahan buah naga, kemudian ada pengolahan buah manggis, pengolahan daun dan buah kelor, dan pengolahan buah wortel. Ini ada beberapa pilihan tergantung kalian dalam memilih pilihan daripada studi kasusnya nanti. Ini ada beberapa studi kasus yang akan saya hadirkan dan kalian wajib membahas untuk studi-studi kasus yang ada di masyarakat ataupun di industri. Nah, manfaat daripada mata kuliah ini adalah kalian mampu memahami secara komprehensif tentang senyawa penting dalam buah dan sayur. Nah, ini yang saat ini menjadi primadona ya, senyawa-senyawa bioaktif ya, yang ada terkandung dalam buah dan sayuran. Contohnya adalah di industri atau pabrik Giant Pineapple yang ada di Lampung. Ini salah satu industri yang mengolah beberapa olahan, misalnya adalah pisang, kemudian ada nanas. Nah, ini fokusnya adalah pada buah nanas. Jadi buah nanas ini yang diolah bukan bagian daging buahnya, melainkan hati daripada buah nanasnya. Nah, ini menurut yang mereka katakan ya, informasinya, pengolahan daripada bagian hati atau bagian tengah daripada buah nanas ini adalah untuk memproduksi anti sel kanker. Jadi kalau kita melihat sekilas di Giant Pineapple itu mereka berjualan nanas dalam bentuk kaleng, tetapi pada khususnya mereka tidak menjual itu. Ya, mereka malah menjual bagian tengah daripada si buah nanas karena ekstraksinya digunakan untuk biokapsul dalam penanganan penyakit kanker. Nah, ini semua yang akan kita bahas nanti pada mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan pemahaman tersebut baik dalam pendidikan kejuruan ataupun agroindustri ataupun industri skala besar. Nah, ini seperti yang kalian pahami ya, buah dan sayur ini paling banyak kalian dapati ya di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin di antara kalian hampir setiap hari mengkonsumsi daripada buah dan sayur. Ya, tidak mungkin ibu kalian masak, kalian tidak mau makan itu. Atau kalian ke tempat makan, tidak mungkin tidak minta sayur. Tetapi memang ada beberapa orang yang tidak menyukai hal tersebut. Nah, buah merupakan bagian organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan daripada bakal buah atau biasa yang kita kenal dengan nama ovarium. Kemudian kalau sayuran merupakan sebutan umum bagian bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air, kemudian dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Jadi kalau kalian mendapati kata minimal, berarti paling gampangnya sayur tersebut dipotong-potong lah.
Ya, seperti itu modelnya. Nah, kemudian ini ada beberapa isu strategis di tahun 2020 sampai dengan 2045, sorry. Nah, ini isu strategis tentang budidaya tanaman hortikultura, ya, terutama tanaman pangan. Nah, ini di dalam lingkaran ini bagaimana pasar itu ya membutuhkan stabilitas daripada pasokan buah dan sayur, ya. Nah, ini ada dua model pasar nanti yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah pasar lokal, kemudian ada pasar skala nasional, ya. Biasanya ini masuk ke dalam lokal tadi itu, dan pasar dunia atau pasar internasional. Nah, ini yang paling banyak sekarang masih diisi oleh tanaman-tanaman perkebunan. Ya, contohnya adalah kakao, kelapa. Nah, ini ekspornya saat ini sudah sampai ke negara-negara Eropa. Nah, kemudian pasar yang bersifat dinamis nanti. Di dalam lingkaran ini, bagaimana sih kita bisa berdampingan dengan bentuk pasar modern nanti. Ya, nah, ini skalanya nasional. Saat ini juga rantai pasok daripada bahan pangan itu bersifat berubah-ubah. Ya, karena pebisnis itu ketika memperoleh satu supplier yang mampu mensuplai dia dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka itu akan menjadi pilihan utama. Ya, walaupun rentan harga itu berbedanya 1.000 ataupun 2.000, mereka akan memilih itu yang bisa berkelanjutan. Nah, kemudian di dalam ini, lingkaran ini juga kita akan diperhadapkan dengan mutu dan daya saing. Nah, mutu dan daya saing ini adalah produk yang kita ingin berikan atau ingin kita keluarkan ke pasar. Nah, maka penting bagaimana sih kalian bisa mempelajari teknologi pasca panen, kemudian disusul dengan teknologi pengolahan daripada buah dan sayur. Lihatlah contoh daripada negara opa-opa, ya, Korea. Siapa yang menyangka bahwa makanan kimchi itu akan terkenal hampir seluruh pelosok dunia? Padahal awalnya hanya bagaimana mereka memfermentasi makanan ini di masa perang. Jadi mengawetkan makanan dengan cara fermentasi, kemudian digunakan untuk sajian para jenderal pada waktu itu atau pada masanya, dan saat ini menjadi pangan yang heboh di dunia. Bahwa makanan itu enak katanya, ya. Padahal kalau kalian coba paling rasanya pedas aja, ya, nggak lebih daripada itu. Oke, kemudian permasalahan yang juga harus kita perhatikan di pertanian ini adalah salah satunya alih fungsi lahan. Dengan adanya permintaan pasar yang cukup besar, tetapi tidak dibarengi dengan lahan yang memadai, atau perubahan alih fungsi daripada lahan tersebut, maka isu ini akan mental juga nantinya. Ya. Nah, di luar daripada lingkaran ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, pasar dunia. Nah, ini rentan berubah-ubah. Kenapa? Karena pesaingnya kita banyak. Contohnya hari ini, mangga, buah mangga kita, buah salak kita, buah manggis kita, itu tidak bisa go internasional secara langsung. Atau ibaratnya buah kita itu ada gudang penyimpanannya terlebih dahulu sebelum dia dilempar ke pasaran Eropa. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, ya, buah yang langsung dari Indonesia itu tidak memenuhi pasar Eropa karena warna yang masih belum diterima oleh masyarakat Eropa. Jadi kalau kalian jual mangga yang memang rasanya manis, misalnya adalah mangga madu atau arum manis, itu warnanya hijau, walaupun kalian sebut ke orang Eropa, orang bule sana bilang ini manis, mereka nggak akan terima. Kenapa? Mereka lebih mengenali buah yang manis itu adalah berwarna orange atau berwarna merah. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita saat ini. Bagaimana sih kita menangani itu sehingga
kita bisa memasukkan produk kita itu ke pasar-pasar Eropa. Nah, saat ini yang memanfaatkan kita untuk memperoleh nilai tambah itu adalah Singapura, Malaysia. Mereka memiliki beberapa alat yang memang cukup canggih ya untuk mengubah daripada warna buah kita itu, terutama jeruk, mangga ya yang warnanya hijau yang memang sudah manis, mereka bilang tidak laku di pasaran Eropa, mereka rubah. Maka sekarang penelitian itu mengarah kepada proses degreening, bagaimana menghilangkan zat hijau pada kulit daripada buah-buahan tersebut. Ini teknologinya. Kalau kita tidak menghadapi itu, ya kita akan cuma mendapatkan harga jual pasar, harga jual panen saja, tapi nilai tambahnya tidak ada. Nah, yang kedua adalah perubahan iklim. Nah, ini juga menjadi fokus ya pada pengiriman jasa-jasa pengiriman karena buah-buah kita itu pasti akan dikirim via kapal biasanya. Paling banyak itu via kapal dibandingkan kargo pesawat. Nah, yang berikutnya adalah regulasi perdagangan internasional. Ini juga menjadi permasalahan nanti. Bagaimana sih sistem regulasi perdagangan internasional? Kabar baiknya adalah eksportir kita ya itu sudah memperoleh lampu hijau dalam bidang hasil perkebunan. Tetapi kalau untuk pangan segar itu masih belum memperoleh lampu hijau untuk daerah-daerah Eropa. Atau salah satunya yang saat ini trending adalah pengolahan limbah menjadi bahan siap pakai di Eropa. Contohnya adalah limbah tempurung kelapa ya. Itu saat ini trending sekali. Kalian bisa cek YouTube Grazy Rich daripada Surabaya yang mampu menjadi eksportir daripada arang aktif dan arang briket. Ya, kalau di sini arang kalian 10.000 paling dapat satu kantong plastik itu sudah sekilo. Nah, Grazy Rich Surabaya ini mampu memainkan peranan, dia mengubah yang tadinya memang cuman hanya arang biasa, ya mereka olah menjadi briket yang kotak-kotak kayak dadu, itu dijual ke Eropa, 1 kilonya mampu menjadi 1 juta rupiah, bandingkan dengan yang arang tempurung satu kantong plastik tadi. Nah, ini perubahan, ini juga harus bisa memasukkan produk-produk hortikultura dalam bentuk segar. Ini saya rasa juga cukup terbuka pasarnya, ya. Dengan catatan tadi, pasar dunia yang Eropa khususnya mereka tidak mau menerima buah itu yang masih dalam bentuk hijau, ya, kecuali sayur, ya. Kemudian perubahan, ya, industri 4.0. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan atau pengolahan daripada buah dan sayur. Nah, kemudian setelah ini semua terpenuhi, baru kita bisa berbicara tentang international product. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi peluang kita itu adalah pertumbuhan jumlah penduduk, ya. Kemudian perubahan daripada fungsi lahan, kemudian stabilitas pasokan komoditas strategis, ya, terutama hortikultura ini sangat berpeluang sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana pengolahan buah dan sayur, kemudian peningkatan ekspor ya dan menurunkan impor. Harapan kita akan seperti itu. Nah, ingat bahwa Indonesia itu luar biasa akan hasil pertaniannya. Ya, sekarang itu yang lagi trending memang di kakao lagi untuk tahun 2020 kemarin ini yang menjadi trendingnya adalah kakao daripada sektor perkebunan. Kemudian peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan industri processing. Nah, ini yang kita tidak punyai. Kenapa? Ya kalian bisa perhatikan bahwa selama ini kalian bisa memperoleh buah-buahan itu dalam bentuk segar walaupun kalian hanya berjalan di pinggir jalan. Apalagi kalau kalian dari kampung-kampung ya, misal Parigi sana, ya Pantai Barat ataupun Donggala, ketika musim buah langsat misal, kalian tidak perlu lagi ke pasar, di pinggir jalan pun orang sudah menjualnya. Nah, ini nilai tambahnya tidak ada, ya. Pertumbuhan industri processing apalagi? Hampir tidak ada. Nah, saat ini yang ada itu hanya di sektor perkebunan, contohnya adalah kelapa, ya, kakao,
Kemudian sawit, hanya itu saja yang sekarang tumbuh pesat, tetapi untuk komoditas buah dan sayur hampir tidak ada. Bahkan ketika kalian berjalan misal di Carrefour, ya market-market besar yang di Jawa sana sudah menghadirkan yang namanya buah terminimali proses misal, atau sayur terminimali proses, itu enggak ada di sini. Ya. Kalau di sana misalnya adalah Giant Giant ya sebelum bangkrut, mereka menghadirkan sebuah pilihan untuk warga bagaimana mereka bisa menikmati buah dan sayur itu sudah dalam bentuk siap saji. Ibu-ibu tidak perlu lagi ke pasar, mereka hanya masuk ke dalam Giant, milih sendiri sayur apa yang akan dimasak, sudah tidak perlu lagi di rumah untuk motong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena industri processing-nya sudah mulai jalan. Bahkan kalau dia perlu misal sayur bayam dalam bentuk fermentasi atau sayur sawi misalnya dalam bentuk fermentasi sudah ada. Nah, ini yang kita tidak ada di Sulawesi Tengah. Masih sangat kurang dan memang tidak ada. Kemudian yang perlu diingat kembali isunya adalah budidaya ramah lingkungan. Nah, ini sesuai dengan yang kalian bisa baca di background saya tadi itu, ya. Bagaimana Fakultas Pertanian saat ini lagi menggencarkan visi misi tentang pertanian berkelanjutan. Nah, ini sangat mendukung program-program daripada pemerintah. Kemudian bagaimana sih kita selalu fokus terhadap daya saing produk kita. Nah, ini yang menjadi penting karena jangan sampai seperti di nomor 4 tadi itu ya, bagaimana kita mau menurunkan impor tetapi produk kita itu tidak mampu bersaing. Ini kan repot. Nah, ini yang menjadi catatan kita untuk pengolahan teknologi buah dan sayur. Kemudian program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura ya, peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, peningkatan produksi buah dan florikultura, kemudian pengembangan sistem perbenihan hortikultura, pengembangan sistem perlindungan hortikultura, pemasaran dan pengolahan hortikultura, kemudian adanya dukungan manajemen dan teknis lainnya. Nah, ini yang dicanangkan oleh pemerintah ya, tentang bagaimana sih peningkatan daripada nilai tambah produk-produk hortikultura. Nah, ini sudah mulai tertuang saat ini dalam bentuk-bentuk kegiatan yang disampaikan oleh penyuluh-penyuluh pertanian pada kegiatan-kegiatan lapang. Nah, ini ada 10 daripada rangkuman yang disediakan oleh Kementerian ya, Pertanian. Ya, bisa disebut dengan 10 jurus pengembangan Babe ya. Ini yang sangat dikenal. Ini ilustrasi di sebelah kiri kalian ya, atau sebelah kanan kalian ini adalah bagaimana bentuk 3 komoditas ini kalau waktunya Lebaran, waktunya Natal, waktunya Tahun Baru, ini yang bikin pusing ibu-ibu rumah tangga. Ya. Cabai, bawang putih, bawang merah. Tidak ada lagi yang bikin pusing ya di 3 masa tersebut ya, Lebaran, Natal, Tahun Baru, kalau tidak 3 produk ini. Ya. Yang anehnya ya, negara kita itu dikenal agraris, tetapi 3 komoditas ini sampai saat ini kita masih mengimpor. Apa enggak mau pusing ini ketika ini kurang misal di pasar-pasar besar. Ya, yang pertama prinsip yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian adalah ekstensifikasi kawasan di luar Jawa. Nah, kalau sudah disebut luar Jawa, maka Sulawesi Tengah sudah bagian termasuk di dalam bagian tersebut. Kemudian intensifikasi teknologi hulu hilir di sentra Pulau Jawa. Nah, kalau memang ada pengembangan seperti ini, produk-produk kita akan masuk ke Pulau Jawa dan mereka yang mengolah. Nah, ataukah kita menawarkan teknologi tersendiri, mengadopsi teknologi sendiri dan diolah di tempat kita sendiri. Tinggal bagaimana kementerian itu mengatur daripada mana daerah-daerah yang menjadi intensifikasi teknologi. Kemudian peningkatan kapasitas SDM petani di luar Jawa. Nah, kalau sudah bicara ini, ya siapa lagi kalau bukan kalian lagi nanti kalau sudah selesai dari Fakultas Pertanian.
pastinya kalian akan menjadi bagian di dalam ini. Kecuali kalian selesai dari Fakultas Pertanian kerja di bank, ya tidak akan tahu menahu tentang peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian. Nah, ini yang paling banyak kita kalah ya daripada kampus-kampus di Jawa sana ya. Ini yang perlu kita gali kembali apa kekurangan kita ya sehingga kita bisa minimal menjadi pendamping lah buat para petani kita di Sulawesi Tengah. Kemudian yang keempat adalah penggunaan benih unggul dan berdaya saing tinggi. Ini juga serba repot, adik-adik. Ya. Banyak orang ketika sudah sukses dengan panen pertamanya, mereka lebih cenderung memilih untuk membenihkan bibitnya sendiri. Contoh misal, ketika kita mengambil salah satu produk, ya saat ini ada dua produsen daripada benih-benih 3 komoditas ini, ya keduanya ada di Jawa Barat dan satunya ada di Jawa Timur. Ya, yang satu adalah Panah Merah di Purwakarta, yang kedua adalah Pertiwi di Kediri, Jawa Timur. Nah, ketika mereka para petani itu sukses membudidaya ini di Sulawesi Tengah, mereka membuat sendiri benihnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini. Ketika panen kedua, kita sudah mengalami yang namanya penyakit, mengalami gangguan hama, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada apa sebenarnya dengan industri benih unggul ini? Apakah harganya mahal? Ya. Atau seperti apa permasalahan yang dihadapi di sini? Nah, ini yang perlu dikaji kembali oleh pemerintah daerah. Kemudian pelibatan daripada champion and petani maju, ya. Jadi kalau di Jawa itu di setiap daerah sudah ada yang namanya petani unggulan, petani maju, dan mereka ada kegiatan sayembaranya. Ya, jadi mereka kalau di Jawa itu saya pernah dengar ada namanya sawah basah. Jadi saya berpikirnya dulu itu adalah ya iyalah sawah masa kering kan gitu. Ya, kecuali dibiarkan berah baru kering gitu. Ternyata bukan itu maksudnya. Maksud daripada petani ini adalah apapun yang dibudidaya di lahan kotak itu dia mampu memberikan hasil yang luar biasa. Nah, ini baru saya mengerti ketika berbincang dengan para petani tersebut. Ya, entah itu sugesti atau seperti apa, tetapi kita bisa melihat bahwa mereka memang memplot beberapa tempat, oh ini yang bagus, ini tidak. Nah, inilah dijadikan tempat sayembara oleh mereka. Kemudian mengatur pola tanam antar waktu dan antar wilayah. Nah, ini yang kita saat ini sulit ya mengubah daripada cara berpikir petani kita. Ya, misal saya menanam cabai dan panen besar-besaran. Ya, 2 hari kemudian semua orang akan menanam cabai. Nah, kalau di zaman dulu ya, kalau di sekilas kita membaca sejarah bagaimana Indonesia itu mampu swasembada pangan, pertanian itu diatur oleh presiden. Ya, mereka yang menentukan, kamu menanam ini, kamu saya subsidi ini. Ya, makanya dulu itu industri perkebunan itu cukup bersaing dengan apa ya persawahan lah ya pada zaman itu. Ini kita hanya membaca sejarah ya. Nah, mereka mengatur ini, misal daerah Parigi menanam padi, maka Donggala itu bukan padi yang diupayakan, tetapi tanaman perkebunan. Nah, ini yang tidak ada di kita. Ya, kalau umpamanya Parigi misal sukses dengan durian, orang Palolo sana juga pengennya menanam durian, panen durian. Nah, ini yang menjadi masalah saat ini. Kemudian efisiensi rantai pasok melalui pasar lelang. Ini kita juga ada untung ada ruginya ya, karena ketika kita sudah berbicara lelang, maka nilai tambah itu hanya dimiliki oleh tengkulak. Makanya kalau kasus bawang ini, bawang putih, bawang merah, cabai ini, kalau kalian perhatikan, yang merdeka itu tengkulaknya, bukan para petaninya. Kenapa? Ya sistem tadi itu, ya sistem lelang melalui pasar tadi itu.
Ya memang kebutuhan ekonomi kan tidak pernah sama, ya. Ada petani yang memang banyak lahannya, maka pasar lelang ini dia enggak anggap. Tetapi kalau yang petani biasa saja, kecil, ini menjadi lahan untuk cepat memperoleh dana atau uang. Kemudian yang berikutnya ada hilirisasi produk dan kemitraan industri. Nah, ini yang perlu kita buat lagi karena Sulawesi Tengah belum memiliki ini. Hanya kelapa sawit saat ini yang punya, ya, namanya petani plasma. Mereka menyetor itu ke mitra industrinya. Nah, untuk yang komoditas lain saat ini yang lagi berkembang adalah bagaimana para UMKM itu mampu bekerja sama. Ini yang lagi digalakkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, ya, tentang bagaimana hilirisasi produk dan kemitraan industri. Kemudian teknologi penyimpanan dan pengawetan produk segar. Nah, ini yang tidak kita juga miliki, ya. Jadi pernah saya memberi mata kuliah tentang teknologi pasca panen ketika saya mengatakan bahwa produk yang di pinggir jalan itu yang buahnya berwarna mengkilat, ya, kemudian tertulis di situ diimpor dari negara paman Sam sana, orang lokal itu sangat senang untuk membeli itu. Ketika saya katakan bahwa itu produk dipanen 10 tahunnya kemarin, mereka enggak percaya. Padahal memang sudah seperti itu. Ya, apel, jeruk, ya, yang dari luar, dari Cina, dari Amerika, itu jangan berpikir dia dipanen dalam waktu sebulan kemarin. Enggak. Ya. Tetapi itu dipanen ya 5 tahun kemarin. Nah, teknologi penyimpanan dan pengawetan produk segarnya ini yang luar biasa. Ya, di sana sudah sampai penyimpanan hipobarik namanya. Bagaimana dia mengatur tekanan suhu atmosfer di dalam cold storage. Ya, kita enggak punya itu. Yang paling kita punya adalah kulkas, itu ya. Nah, ini pembedanya. Nah, ini luar biasa kalau bisa menguasai ini dalam bisnis, ya, terutama untuk ekspor. Kalian cukup bisa menguasai ini sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir harapannya adalah perluasan ekspor. Nah, ini yang menjadi masalah ya saat ini. Kemudian berikutnya adalah 10 jurus pengembangan buah-buahan, ya. Yang pertama pengembangan kawasan, ya, kemudian pengaturan manajemen pola tanam, penggunaan benih bermutu hampir sama dengan tadi. Kemudian perbaikan teknologi dan sarana budidaya, ya, GAP dan SOP, kemudian pengendalian OPT ramah lingkungan, pembentukan penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani. Kemudian yang paling penting adalah sisi permodalan. Yang terakhir adalah teknologi pasca panen dan penyimpanan, ya, terutama di GHP. Kemudian pengembangan industri olahan dan bahan baku buah. Nah, kalau ini kalian tidak perlu khawatir, yang jelas kalian mampu menghadirkan produk-produk segar, maka UMKM itu dengan sendirinya akan menyapa kalian. Kemudian yang terakhir adalah menguasai tata niaga pasar domestik dan ekspor. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari saya untuk pertemuan pertama atau pengantar daripada teknologi buah dan sayur. Mata kuliah ini saya sadur daripada Direktorat Jenderal Hortikultura, ya, Kementerian Pertanian tahun 2018. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.